Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhi'u lana ma ashkala hatta yufhama. Innaka anta ta'lamu wa la na'lamu wa innaka anta 'allamul ghuyub. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pengajian kitab kita Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab, dan atas keluarganya dan sahabatnya yang menunjuki akan kita bagi agama yang sebenar-benarnya. Jadi selawat itu pula dicurahkan kepada keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, yang mana mereka itulah yang memberikan kita petunjuk jalan untuk agama yang benar ini. Terakhir kita bicarakan tentang sahabat. Siapa itu sahabat? Yaitu adalah orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi dan bertemu dengan beliau, serta mati dalam keadaan Islam dan iman. Itu yang dinamakan dengan sahabat. Orangnya hidup di zaman Rasulullah, batamuan lawan Rasulullah, beriman lawan Rasulullah, dan mati pun dalam keadaan iman dan Islam. Itu yang dinamakan dengan sahabat. Batamuan lawan Rasulullah, beriman dan sezaman, matinya pun dalam keadaan beriman. Itu yang dikategorikan dengan sahabat. Bilanya beriman, kada sezaman dan kada bertamuan lawan Rasulullah, nah itu bukan sahabat. Nah, kayak kita ini beriman lawan Rasulullah tapi kada sezaman dan kada batamuan lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini adalah batamuan secara langsung dengan Rasulullah, beriman di hadapan Rasulullah, dan matinya pun dalam keadaan beriman dan sezaman dengan Rasulullah. Walaupun misalnya di zaman ini ada orang yang bisa bertamuan lawan Rasulullah secara langsung, nah maka itu pun tidak bisa dinamakan dengan sahabat. Kenapa? Karena hidupnya bukan sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga sebahagian ulama mengkategorikan bahwa Uwais Al-Qarani itu bukan termasuk sahabat. Walaupun ada sebagian yang mengatakan beliau adalah termasuk sahabat karena hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lebih masyhurnya mengatakan bahwa beliau tidak dinamakan sahabat karena beliau tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hidup sezaman. Rasulullah di kota Madinah
Sedangkan Uwais Al-Qarani ini ada di negeri Yaman. Uwais Al-Qarani dalam satu riwayat, beliau tidak sempat ke kota Madinah saat Rasulullah masih hidup disebabkan beliau mengurus ibunya yang masih hidup. Jadi Uwais Al-Qarani ini ada sempat mendatangi Rasulullah ke kota Madinah karena disebabkan mengurus kuitan yang masih hidup. Ada lagi sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Uwais Al-Qarani ini pernah dan sempat datang ke kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun saat itu Rasulullah tidak ada di kota Madinah, sedang keluar dalam peperangan. Ada juga riwayat yang mengatakan Uwais ini sempat ke kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullahnya pas rahatan pulang berperang. Nah, lalu Uwais Al-Qarani memutuskan untuk balik ke negeri Yaman karena mengganang kuitan yang masih hidup tadi. Takutan ditinggalkan lawas oleh Uwais Al-Qarani. Sedangkan kepastian Rasulullah balik dari peperangan pun tidak ada yang berani memastikannya. Apabila Rasulullah balik dari peperangan tersebut, akhirnya Uwais Al-Qarani ini pun balik tanpa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Uwais Al-Qarani ini disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah tidak bertemu dengan Uwais Al-Qarani, tapi Uwais Al-Qarani ini dikenal oleh Rasulullah. Bukan hanya Rasulullah yang kenal, penduduk langit pun kenal dengan Uwais Al-Qarani. Sehingga Rasulullah pun mengatakan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, wahai Umar dan Ali, jika kalian nanti bertemu seseorang dari negeri Yaman, dia yang bernama adalah Uwais Al-Qarani, maka mintalah doa dan istighfar kepadanya. Mintakan istighfar untuk kalian, karena dia adalah orang yang masyhur di langit walaupun mastur di permukaan bumi. Ya, ada orang yang masyhur di bumi, masyhur di langit. Ada juga yang masyhur di bumi tapi mastur di langit. Tapi ada juga yang sebaliknya, orang yang masyhur di langit walaupun mastur di bumi. Ada yang terkenal di bumi, ada yang terkenal di langit. Itu tingkatan yang pertama. Ada juga tingkatannya, orang ini kada dikenal di bumi, tapi di langit masyhur namanya. Ada juga orang ini di bumi masyhur, tapi di langit tidak dikenal namanya. Nah, kita tuh bagian manakah? Kada tahu juga gitulah. Nah, jadi Uwais Al-Qarani ini adalah bagian orang yang masyhur di langit, walaupun di muka bumi dia tidak dikenal oleh orang lain. Riwayatnya Uwais Al-Qarani ini saking baktinya lawan kuitan. Ketika ibunya ini mengatakan kepada Uwais untuk melaksanakan ibadah haji, lalu Uwais Al-Qarani bertekad untuk membawa ibunya ini naik haji, walaupun untuk kemampuan kadada. Tapi bertekad untuk apa? Untuk membawa kuitan naik haji. Lalu Uwais Al-Qarani ini dalam riwayat menukar anak sapi. Pacang apa anak sapi ini? Digaduh oleh Uwais Al-Qarani. Setiap hari anak sapi tadi dianggung ke pohon bulu, ke bahu. Nah, jalan naik gunung turun gunung, pelatihan. Setiap hari maka ini digawi.
sampai 8 bulan lamanya. Uwais Al-Qarani ini, anak sapi tadi kan semakin hari semakin begadang, semakin babadan. Tapi karena setiap hari di panggung nangka ini, rasa kada kerasaan lagi beratnya. Setiap hari latihan sampai 8 bulan berikutnya. Ketika musim haji datang, maka Uwais Al-Qarani ini pun membawa ibunya naik haji dari Yaman ke kota Mekah dengan memanggung ibunya di atas pundaknya. Mulai dari Yaman ke negeri Mekah. Yaman lawan Mekah nih istilahnya tuh satanah aja tuh, kawa aja tuh, bebis kawa aja, itu bakandaraan kawa aja. Nah sehingga Uwais Al-Qarani ini dalam riwayat menghajikan kuitan beliau dengan cara memanggul mulai dari negeri Yaman sampai ke kota Mekah. Itu saking baktinya tuh Uwais Al-Qarani. Jadi sehingga Uwais Al-Qarani ini oleh sebahagian dikatakan adalah seorang sahabat karena hidup di zaman Rasulullah, tapi sebagian besar lagi mengatakan beliau bukan termasuk sahabat. Karena apa? Karena beliau ini tidak bertemu secara langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah kenal dengan Uwais Al-Qarani. Bahkan tadi menyuruh kepada sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, apabila bertemu dengan Uwais Al-Qarani ini, maka mintalah doa kepada beliau, karena Uwais Al-Qarani ini adalah orang yang dimakbul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar ini setelah ingat dengan apa yang dipesankan oleh Rasulullah, apabila engkau nanti bertemu dengan Uwais Al-Qarani, hendaklah minta doa kepadanya. Sehingga setiap musim haji, beliau ini menanyakan kafilah-kafilah ataupun rombongan-rombongan yang datang dari negeri Yaman, adakah orang yang bernama Uwais Al-Qarani? Dicari oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali karramallahu wajah. Lalu riwayatnya, ketika pada tahun itu Uwais Al-Qarani ikut bersama kafilah melaksanakan ibadah haji, nah maka ketika rombongan ini masuk kota Mekah, Sayyidina Umar pun menanyakan kepada rombongan tersebut, adakah orang yang bernama Uwais Al-Qarani? Ditanya oleh Sayyidina Umar. Lalu mereka menjawab bahwa ada rombongan kami yang bernama Uwais Al-Qarani. Dia sedang ada di batas kota Makkah menjaga barang-barang dan onta-onta kami. Lalu oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali didatangi kafilah Uwais Al-Qarani tersebut. Di saat itu Uwais Al-Qarani dalam keadaan sholat. Setelah ditunggu beliau selesai sholat, dan didekatilah oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Lalu ditanyakan, siapakah nama Anda? Ujar Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ditakuni, nama kamu siapa? Lalu Uwais Al-Qarani menyebut dan menjawab, namaku adalah Abdullah. Kada langsung menjawab Uwais Al-Qarani, tapi disebut naranku Abdullah. Ujar Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kita seberataan ini adalah Abdullah, ya kan? Orang pintar aja tuh. Kita ini, ujar Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Umar, kita ini seberataan hamba Allah. Naran ikam yang sebujurnya siapa? Baru saat itu dikatakan, namaku adalah Uwais Al-Qarani. Nah, disitulah Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar minta doa kepada Uwais Al-Qarani ini. Tapi Uwais Al-Qarani
mengatakan, akulah yang sepantasnya untuk minta doa kepada kalian, karena kalian ini adalah orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi keduanya tetap meminta kepada Uwais Al-Qarani untuk mendoakannya. Nah, sehingga Uwais Al-Qarani ini pun mendoakan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar mengatakan akan memberikan jaminan hidupnya dari Baitul Mal. Lalu Uwais mengatakan, tidak mau wahai Amirul, cukup kalian berdua saja yang tahu tentang aku, tidaklah engkau beritahukan kepada yang lain. Nah, sehingga sampai saat itu orang kada tahu siapa Uwais Al-Qarani ini. Kada denang tahunya sampai meninggal dunia, baru orang-orang tahu siapa sebujurnya Uwais Al-Qarani. Ketika beliau meninggal dunia, baru orang-orang Yaman itu mengerti dan tahu bahwa Uwais Al-Qarani ini adalah orang yang hebat. Yang sebelumnya mereka mengetahui dan mengenal Uwais Al-Qarani ini hanyalah seorang yang menjaga ataupun orang yang menggembala domba-domba ataupun onta-onta. Itu aja tuh gawian sehari-hari Uwais Al-Qarani. Bahkan mencari makan pun kadang dari tempat sampah. Itu yang dikerjakan oleh Uwais Al-Qarani. Tapi saat beliau meninggal dunia, begitu banyak orang yang datang ke tempat beliau meninggal. Bahkan sebelum ada orang dari kampungnya itu untuk memandikan, sudah banyak orang yang berebut untuk memandikannya. Berebut orang nang hendak mengapaninya, berebut orang nama antar ke makam pemakamannya, dan orang-orang tersebut tidak dikenal oleh orang-orang kampung tersebut. Nah, akhirnya mereka baru sadar bahwa Uwais Al-Qarani ini adalah orang yang sangat luar biasa, dan ditelusurilah siapa beliau ini, barulah mereka tahu bahwa Uwais Al-Qarani ini adalah orang yang masyhur di langit dan tidak terkenal di bumi. Nah, itu tadi kisahnya. Jadi ada yang mengatakan Uwais Al-Qarani ini termasuk sahabat, ada yang mengatakan tidak termasuk sahabat, karena tadi definisi sahabat itu bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah ini adalah orang-orang yang mulia. Kenapa orang mulia? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa itu adalah masaku, yaitu adalah masa para sahabat dan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ulama mengatakan bahwa makamnya dan kedudukannya para sahabat ini lebih tinggi daripada makamnya mujtahid mutlak, lebih tinggi daripada makam ulama, lebih tinggi daripada makam para aulia. Kenapa? Karena tadi dengan sabda Rasul khairul quruni qarni, itu dengan bukti bahwa Rasulullah mengatakan sebaik-baik masa itu adalah masaku. Dan di antara kemuliaannya lagi, mereka ini adalah bertemu dengan Rasulullah secara berhadap-hadapan dan secara yaqdatan. Artinya bahwa mereka ini bertemu Rasulullah secara langsung. Bukan hanya rohnya Rasulullah, tapi dengan jasad dan rohnya Rasulullah secara langsung. Sehingga para sahabat ini dianggap adalah yang paling mulia. Dan di antara yang paling mulia di antara para sahabat-sahabat itu adalah 10 orang yang dikabarkan dan diberikan kabar gembira dengan masuk surga. Nah, jadi ada 10 sahabat yang paling mulia yang sewaktu hidupnya diberikan kabar bahwa dia termasuk min ahli surga, min ahli jannah. 10 orang. Oh, hafal kita tentang 10 orang ini.
Yang paling utama di antara para sahabat itu adalah 10 orang yang diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga nanti. Nah 10 itu adalah 4 di antaranya khulafaur rasyidin, yaitu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah 4. Sisanya yang 6 adalah Talhah bin Ubaidillah, 5. Yang ke-6 adalah Zubair bin Awwam, 6. Yang ke-7 adalah Abdurrahman bin Auf. Yang ke-8 adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke-9 adalah Sa'id bin Zaid. Yang ke-10 adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah ini 10 ini adalah secara sepakat ulama mengatakan mereka adalah orang yang paling mulia di antara para sahabat tersebut, karena mereka yang diberikan kabar gembira dengan masuk ke dalam surga. Dan ada 3 sahabat lain di antaranya yang dikabarkan masuk surga, yaitu adalah Thabit bin Qais, Bilal bin Rabah, dan yang ketiga adalah Ukasyah bin Mihsan. Itu juga di 3 sahabat ini dikabarkan masuk ke dalam surga. Ukasyah bin Mihsan ini ceritanya sangat populer. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ayat atau surah An-Nasr, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, dan itu merupakan bulan kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah turun daripada surah ini, Rasulullah pun mengumpulkan para sahabatnya dan beliau berkhutbah. Dalam khutbah tersebut beliau menyampaikan permintaan maaf kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, wahai sahabatku, jika aku pernah berbuat zalim kepada kalian tanpa sepengetahuanku, maka berdirilah dan balaslah kezalimanku tersebut. Itu di saat beliau berkhutbah. Setelah Rasul mengatakan demikian, seikung-ikung sahabat pun kada nak berdiri, karena tahu bahwa Rasulullah tidak mungkin berbuat zalim. Lalu Rasul mengulang kembali mengatakan, wahai sahabatku, jika aku pernah berbuat zalim kepada kalian tanpa sepengetahuanku, maka berdirilah dan balaslah kezalimanku itu. Yang kedua kalinya pun sahabat kada nang berdiri. Nah ketiga baru Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, barang siapa yang aku pernah menzalim kalian tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu, karena aku tidak ingin nanti dibalas di negeri akhirat dengan kezaliman tersebut. Rasulullah aja akhir hayat sidin masih meminta maaf dengan para sahabat kalau pernah ada menzalimi dengan para sahabat tersebut. Ayo, bagaimana lawan kita? Begitu beratnya hubungan kita lawan manusia yang lainnya. Bila kita ada berbuat salah, mun kada dimaafkan di dunia ini, di akhirat kayaknya bermasalah. Rasulullah pun sampai demikian tuh mengatakan. Setelah Rasulullah mengatakan yang ketiga kalinya, barulah seorang laki-laki ini bangkit dari belakang menuju menghadap Rasulullah, dan laki-laki inilah yang bernama Ukasyah bin Mihsan. Ujar Ukasyah, Rasulullah, demi Allah, seandainya pian kada mengulang-ulang ucapan pian itu, ulun kada berdiri untuk menuntut. Tapi karena pian berulang-ulang mengatakan yang demikian, maka ulun terpaksa mengatakan yang sejujurnya bahwa pian pernah memukul ulun sewaktu dalam peperangan. Waktu itu ujar Ukasyah, ulun pernah sejajar lawan pian waktu dalam peperangan itu.
dan pian hendak memukul kuda sampian, dan itu mengenai pecut pian itu lawan perut ulun. Pas kan hadapan ulun pecut pian tadi tuh, pian hendak memukul kuda tadi, nah pas karena pecut pian itu ulun. Apakah itu pian sengaja atau kagak? Yang jelas pecut pian karena parut ulun. Ujar Rasulullah, wahai Ukasyah, itu tidaklah aku sengaja, karena tidak mungkin aku memukulmu dengan sengaja. Tapi hari ini silahkan engkau balas. Dan Rasulullah pun memerintahkan Bilal untuk mengambil pecut tersebut yang ada di rumah anak beliau yang bernama Fatimah. Disuruh oleh Rasulullah untuk mengambil pecut tadi masih ada di rumah Fatimah radhiyallahu anha. Diambil oleh Bilal. Dikatakan oleh Bilal kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, ambilkan pecut ayahmu itu, karena hari ini pecut itu akan dipakai oleh ayahmu. Ujar Sayyidah Fatimah, untuk apa ayah untuk memakai pecut tersebut, padahal hari ini tidak ada peperangan lagi. Ujar Ukasyah, beliau hari ini untuk memakainya, mengkisas beliau yang pernah melakukan memukul sahabatnya. Nah, lalu Bilal bin Rabah ini pun membawa pecut tadi menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar berdiri. Wahai Ukasyah, tidak perlu engkau membalas kepada Rasulullah. Kami siap untuk menerima balasan darimu. Sekeras apapun kamu pukul, kayak apa jika hendak memukul, silakan, kami siap untuk menggantikannya. Ujar Rasulullah, wahai Umar, wahai Abu Bakar, duduklah. Karena yang bermasalah ini aku bukan kalian. Allah mengetahui kedudukan ketinggian makam kalian. Setelah Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar duduk, berdiri lagi Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali sama mengatakan bahwa siap untuk menggantikan. Disuruh Rasulullah tetap duduk. Imbah itu pulang sahabat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berdiri kembali mengatakan, wahai Ukasyah, kami adalah cucunya Rasulullah, kami adalah darah dagingnya Rasulullah. Cukup bagimu untuk memukul kami, jangan memukul kakek kami. Tetap Rasulullah mengatakan duduk, karena ini adalah permasalahanku dengan Ukasyah. Diserahkanlah cambuk tersebut kepada Ukasyah. Sahabat riuh mendengar, sahabat riuh melihat keadaan demikian. Ada seorang sahabat yang hendak mencambuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ukasyah mengatakan, wahai Rasulullah, satu hal yang aku sampaikan kembali, bahwa waktu engkau memukul aku tersebut, aku dalam keadaan terbuka bajuku, terbuka pakaianku. Waktu itu pakaianku terbuka. Ujar siapa? Ukasyah. Sahabat tambah riuh mendengar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka bajunya. Dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kelihatan perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ukasyah melihat perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan seketika itu juga beliau melepaskan cambuk dan memeluk kepada Rasulullah dan mengecup usarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, mudah-mudahan dengan aku mengecup perut engkau ini wahai Rasulullah, aku dibebaskan daripada api neraka. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang ingin mengetahui bahwa temanku nanti di dalam surga, dialah Ukasyah bin Mihsan ini. Sehingga itulah yang dikabarkan bahwa orang yang masih hidup, beliau dikabarkan menjadi temannya ataupun tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Lalu sahabat papadanya juga hendak, nang asalnya riuh tadi papadanya juga hendak. Lalu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
qad sabaqahu Ukasyah, sudah tadahulu Ukasyah, sudah parai sebenarnya ada kawal lagi, Ukasyah sudah tadahulu. Nah, jadi apa tuh namanya Ukasyah nih berpolitik juga rupanya, ya kan, hendak memeluk Rasulullah tuh mungkin ada alasan apa-apa alih, ya betul. Nah, lalu dengan seperti itulah beliau beralasan. Lalu dengan demikian Rasul pun mengatakan, siapa yang ingin melihat temanku nanti di dalam surga, maka lihatlah kepada Ukasyah bin Mihsan tersebut. Itu diantara sahabat-sahabat yang mulia, yaitu adalah 10 orang yang diberikan kabar gembira dengan masuk ke dalam surga, ditambah lagi beberapa sahabat, di antaranya 3 sahabat yang diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga. Adapun sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, bahkan ribuan hadis Rasulullah, ini diriwayatkan dari 7 orang sahabat. Nah, siapa pulang sahabatnya ini? Apakah kita kadar? 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan, bahkan ribuan hadis itu datang periwayatannya dari sahabat nomor 7 ini. Yang pertama adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Dinamakan Abu Hurairah, ayahnya kucing, karena Abu Hurairah ini adalah orang yang paling senang menggaduh kucing. Nah, jadi yang senang-senang menggaduh kucing itu adalah mengikuti Abu Hurairah. Kenapa? Jadi Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis, kada Sayyidina Abu Bakar, kada Sayyidina Umar atau misalnya. Kenapa? Jadi Abu Hurairah yang paling banyak. Karena Abu Hurairah inilah orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu badiamnya di masjid. Oh, Abu Hurairah ini badiam di masjid yang disebut dengan Ahlus Suffah. Jadi Ahlus Suffah itu adalah para sahabat-sahabat yang miskin, yang kada berisi rumah, yang kada berisi tempat tinggal, yang kada berisi bini, itu ada di dalam masjid guringnya yang disebut dengan Ahlus Suffah tadi. Awal-awal hijrah Ahlus Suffah ini mencapai 400 orang. Karena awal berhijrah kan. Nah, setelah itu bakurang. Karena apa? Karena sudah ada bagawi, sudah ada babini segala macamnya. Nah, yang paling masih tetap selama hidupnya Rasulullah itu adalah Abu Hurairah. Sehingga Abu Hurairah ini kada ketinggalan Rasulullah berbicara, Rasulullah menyabdakan, maka Abu Hurairah ini selalu ada mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau inilah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau pakainya kenapa? Lain Sayyidina Umar, lain Sayyidina Abu Bakar yang meriwayatkan hadis yang paling banyak. Oh, karena ini Ahlus Suffah ini karena orang yang berada di masjid. Jadi bila Rasulullah ke masjid sembahyang atau kayak berkhutbah, maka Abu Hurairah ke depan absen, selalu ada. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain kan banyak gawian, ada keperluan dan sebagainya. Kadang-kadang mengumpati pengajian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya Abu Hurairah ini orang yang memunduk. Ya, orang nama munduk tuh kadang di mana-mana situ aja bergana. Bahkan kadang apapun yang sedekah diberikan orang kepada Rasulullah diberikan kepada Ahlus Suffah tersebut. Karena Rasulullah kada memakan sedekah. Lalu apabila ada orang memberikan sedekah kepada Rasulullah, nah maka dibagikan oleh Rasulullah kepada Ahlus Suffah. Sama ya. Nah, kain aja kita sampai tekan nomor 7 ini ya malah.
Yang pertama tadi adalah Abu Hurairah. Kita sambung akan datang ruang itu jaga dulu. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Belum minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.